Rajuters, selamat bertemu kembali dengan Rosa Galeri Rajut, merajut dengan sepenuh hati. Kali ini kita akan ngobrol cantik dengan seorang yang dari jauh, dari ujung utara Sumatera. Nah, siapa dia? Nanti kita akan berkenalan dengan beliau. Sengaja saya mengundang beliau karena saya ingin mendengar cerita bahwa beliau adalah survivor atau penyintas COVID-19. Sebelum kita bertemu dengan beliau, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Yuk langsung aja, karena beliau sudah ada di layar. Hai, Meli. Iya, halo Mbak Rosa. Apa kabar? Sehat ya? Iya. Baik, puji Tuhan. Tolong dong kenalin dulu siapa sih ini tamuku ini. Tamu dari jauh katanya ya. Tamu dari jauh ya, Palembang, Medan, Medan, Sumatera Utara. Saya bukan di Medan juga. Bukan, saya ada di ibu kota kabupaten. Namanya Kisaran, Asahan. Kalau tahu yang sungai air terjun Sigura-gura. Oh iya. Nah, di situ ya. Saya dekat situ gitu. Daerah Kisaran, ini daerah perkebunan karet dan sawit. Oh, iya. Juragan karet dong. Juragan Pak Bakri. Siapa nih namanya nih? Aku belum memperkenalkan tadi ke pemirsa kita nih. Oh iya betul. Saya kalau nama asli Dini Amelia, tapi sehari-hari suka dipanggil Meli. Meli ya. Rosa panggil ya. Meli aja ya. Boleh. Iya. Iya. Mel, gimana nih ceritanya nih? Kemarin itu sampai kena terpapar COVID itu gimana? Iya betul. Ya. Dari awal COVID, kita sudah mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, 5M, tapi sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh juga gitu. Ya, sebaik-baiknya kita menjaga prokes, mengikuti prokes, tapi ternyata kita terpapar juga gitu. Padahal sampai orang-orang bingung gitu ya, orang-orang yang kenal kami itu bingung. Setahu kami Bapak dan Ibu selama ini sangat mengikuti prokes, tapi kenapa bisa gitu kan? Ya kami bilang nggak tahu lah, itu rencana Tuhan lah apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami gitu kan. Ya selama kami sakit ternyata memang banyak yang Tuhan lakukan dan pertolongan Tuhan juga semakin nyata dalam kehidupan kami. Ya semuanya itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya, iya. Enggak Mel, itu sesuai prokes ya, tapi tetap keluar rumah dengan prokes gitu. Iya benar. Saya kan ibu rumah tangga biasa. Dan kami cuma tinggal berdua di rumah gitu ya. Anak-anak kami udah besar, udah pada kerja, udah nggak tinggal satu kota lagi dengan kami gitu. Jadi saya itu ya memang tinggal di rumah, apalagi selama pandemi ini, saya juga nggak dikasih keluar oleh suami gitu kan. Dan kegiatan bulanan kami di sini kan ada seperti Dharma Wanitanya di perusahaan kami kan, itu juga di stop, sama sekali nggak ada gitu. Jadi saya paling keluarnya itu pas kalau lagi mau ibadah ke gereja. Nah, suami ya bekerja seperti biasa dan hari ini. Jadi saya pergi keluarnya itu pas kita lagi ibadah ke gereja aja. Seminggu sekali aja. Sekalian di situ juga nanti kalau perlu beli benang ya beli benang. Pokoknya jatahnya cuma sekali seminggu. Jadi itu ya berarti kita nggak boleh kasih celah sama sekali ya dengan COVID ini ya? Enggak. Jadi mungkin juga pada waktu itu COVID ini kan juga sebenarnya masih
masih banyak misteriusnya. Kalau dia menjangkiti seseorang itu bisa beda-beda gejalanya. Memang gejala umum itu adalah demam. Cuma demamnya dia itu bisa seperti demam DBD. Nah, dia bisa juga kepada seseorang itu membuat seorang itu diare hebat. Ada yang langsung demam, pilek, seperti pilek gitu ya. Tapi pada akhirnya setelah 3 hari baru nanti ada gejala yang hilang penciuman. Nah, di situ baru kelihatan itu ternyata COVID gitu. Pasti itu udah pasti COVID gitu. Iya. Itu gejala umum, tapi kalau yang Meli dengan suami rasakan itu apa? Gejala-gejalanya? Kami pada waktu itu kena itu suami demam itu di hari Rabu tanggal 6 April 2021. Dia demam. Kemudian setelah dia tahu demam, kami langsung pisah ranjang. Karena suami takut kalau saya terinfeksi juga gitu kan, terpapar gitu kan. Kita masih belum ini untuk ke COVID belum. Mungkin kena flu gitu ya. Jadi tapi pada begitu tahu dia demam, kami langsung pisah tempat tidur gitu. Saya tidur di tempat anak-anak, tapi karena makan bersama satu meja, jadi kan namanya makan ya buka masker, disitulah bahayanya ya. Makan kan pasti buka masker. Nah, namanya kita ini ya berdoa bersama, buka masker, makan kan gitu ya. Jadi disitulah mungkin bisa terpaparnya. Tapi kalau di luar itu kita selalu pakai masker memang. Jadi dia suami hari Rabu, saya di hari Kamis baru demam. Sampai ke hari Sabtu kita konsultasi sama dokter untuk dikasih obat. Jadi di hari Minggu rasanya makanan yang kita makan ini kok rasanya lain gitu. Rasanya kok lain. Ternyata setelah kita amati, ini minyak kayu putih kok nggak ada baunya ya, katanya gitu. Kan badannya kan sakit semua, demam itu kan. Kita mau gosok minyak kayu putih, kok nggak ada bau kayu putih kok nggak ada baunya ya. Iya Pak, saya kok nyium juga nggak ada baunya, saya bilang gitu sama suami. Berarti baru sadar kan. Iya. Nah, makanan juga gitu, ini kok rasa apa ini kok nggak, rasa telur dadar ini kok nggak ada baunya gitu kan. Bau biasanya kan bau telur dadar kan enak ya, wangi gitu kan. Ini kok nggak ada rasanya, nggak ada baunya gitu. Udah nggak betul ini. Kita kena di hari Sabtu Minggu. Jadi di hari Senin lah baru kita konsul lagi sama dokter. Datang dokter kami bilang kami udah nggak ada mencium sesuatu, itu bahasa kerennya anosmia. Nggak bener lagi nih Pak, kita tes antigen ya, katanya gitu. Ya udah, kami pergi ke lab, kami tes antigen, ternyata benar. Kami berdua suami istri positif. Jadi sejak itulah kami masuk ke rumah sakit untuk diisolasi gitu, untuk dirawat. Iya, isolasinya di rumah sakit ya. Di rumah sakit. Minta di rumah sakit, nggak kan ada yang minta isolasi di rumah saja gitu. Sebenarnya kalau untuk kategori untuk kami sebagai suami istri dengan tidak punya anak lagi di rumah, kami bisa untuk isolasi di rumah gitu. Tapi dokternya bilang saya harus periksa toraksnya Bapak, ini semua gitu kan. Akhirnya ya udah nggak apa-apa di rumah sakit aja gitu kan. Jadi kami waktu itu di rumah sakit umum, di daerah saya. Ternyata ya puji Tuhannya, Tuhan memberikan yang terbaik walaupun itu rumah sakit pemerintah. Supaya rumah sakit kami itu punya akses seperti ini kan, ada teras belakang. Nah, kamar kami itu punya teras belakangnya. Jadi kalau kalau pagi hari
kami bisa berjemur. Jadi nggak terkurung selama 14 hari, nggak terkurung. Jadi masih enak lah, masih enjoy lah gitu. Terus gejala selanjutnya sama antara Meli sama suami. Kami masuk itu setelah Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti masuk di hari ke-6. Kami masuk rumah sakit di hari ke-6. Saya masuk ke rumah sakit sampai 19 hari kemudian, saya tidak punya gejala apa-apa lagi. Demam saya udah selesai. Nyeri-nyeri badan pun udah nggak ada lagi gitu. Tapi suami di hari ketiga dia di rumah sakit, dia demam lagi. Balik lagi dia demam. Ternyata dari hasil foto toraks, foto ronsen, dia kena pneumonia 25% dan pembengkakan jantung. Sedangkan foto toraks saya bersih, jadi saya nggak ada gejala apa-apa lagi memang gitu ya. Nah di hari ke-4, ke-5 setelah dia di rumah sakit, di situ dia betul-betul merasa sakit semua badannya sakit. Jadi karena dia diem gitu kan di rumah sakit, kita kan ya menghibur dia. Jadi saya belai-belai kepala dia. Ya, waktu saya belai kepala dia bilang jangan sentuh saya, dia bilang gitu. Karena kalau disentuh ini rambut disentuh, ini kepala ini sakit semua gitu. Seperti kayak mau copot, dia bilang gitu. Jangan sentuh saya, jangan sentuh. Badannya pun gitu. Jangan sentuh, jangan kasih minyak kayu putih, jangan kasih apa-apa katanya. Dia nggak bisa diapa-apain. Ya di situ dia udah mulai pakai oksigen. Oksigen karena saturasi udah mulai agak turun di bawah 90 pada waktu itu. 88, 89. Dia udah mulai pakai oksigen. Nah, itulah. Tapi saya bilang, Pak, kayak manapun harus kita lawan, saya bilang gitu kan. Bisa dibilang itu udah 1 minggu lebih ya sejak kami demam dari rumah ya. Jadi saya bilang, saya udah nggak ngelihat senyum kamu lagi selama berapa minggu ini, saya bilang. Aku merindukan fotomu yang ada senyum ini, aku bilang gitu kan. Ayo Pak, semangat Pak, kita lawan Pak. Akhirnya dia pun jadi itu sadar gitu kan. Iya, aku lawan. Itulah mulai dia melawan penyakitnya. Nah, puji Tuhannya, mungkin karena itu juga ya, Tuhan izinkan saya positif supaya saya bisa menemani dia. Mungkin kalau nggak ada temennya, karena COVID ini kan selain dia menginfeksi badan kita, organ-organ badan kita, semangat kita kan juga dihancurkannya gitu, ditekannya gitu. Jadi memang salah satu penyembuhan daripada COVID ini adalah semangat. Nah, ada juga orang yang menerima vonis lah, kita bilang ya, vonis dokter bahwa dia kena COVID begini. Langsung kami ada teman kami di sini langsung down, turun. Padahal setahu kami dia itu masih muda, umurnya masih muda, masih sekitar 30-an. Tapi gitu dengar dia divonis COVID, memang pada waktu itu dia sendiri, istrinya enggak, anak-anaknya enggak. Turun, akhirnya meninggal. Sampai semua orang pun bingung. Itu orang setahu kita dia selamanya sehat, dia selama ini apa? Tapi ternyata apa? Karena semangatnya turun, imunnya menjadi turun. Berarti harus dorongan dari dalam juga ya? Iya, betul. Keinginan sembuhnya itu harus dari diri. Kemudian juga dari orang-orang sekitar kita. Kalau umpamanya kita sendirian pun kita ya video call sama saudara atau sama istri, sama keluarga gitu. Itu sangat membantu sekali. Iya. Terus tahu mau masuk rumah sakit tuh persiapan apa yang Meli siapkan? Masuk rumah sakit ya. yang pasti alat perang. udah ngebayangin kan? 14 hari bakalan diisolasi nanti di
di kamar gitu ya. Oh pasti alat rajut, yang dibawa alat rajut dan benang. Cuman ya benangnya ya seadanya aja gitu ya. Waktu itu ya ada satu gulungan gede saya punya. Ini rencananya mau saya buat lah gitu. Udah itulah yang saya bawa. Jadi udah kepikiran itu gitu ya untuk iya, pasti melupakan alat rajut itu. Iya pasti. Selain yang dibutuhkan pakaian atau apa gitu kan ya. Iya pasti. Terus alat rajut itu yang gitu. Jadi selama menunggu suami kan Meli kan nggak terlalu parah menunggu suami berbaring gitu, Meli ini ngerajut. Iya merajut. Dapat apa Mel di ini hasilnya waktu di rumah sakit? Ada satu saya mulai merajut pada waktu itu kelasnya Mbak Mina, Octagon Blues, Octagon Blues itu kan kebetulan dia seperti kayak melingkar gitu ya, apanya cara pembuatannya gitu. Jadi nggak terlalu repot harus ganti-ganti benang atau apa, warna benang satu warna benang aja udah cukup gitu. Sampai ternyata dokter yang menangani kami itu, dokter paru yang menangani kami kebetulan perempuan. Wah, ibu merajut ya katanya gitu. Iya dok, saya juga dulu merajut katanya. Cuman sejak COVID ini, dia kan dokter paru. Sejak COVID ini saya udah gak sempat lagi merajut, dia bilang. Sampai tidur aja pun kadang-kadang gak sempat, dia bilang gitu. Paling cuma 2-3 jam dia tidur, saking banyaknya pasien COVID gitu. Oh ya, terus akhirnya saya bilang, ya udah nanti kalau jadi ini baju ini saya kasih deh sama dokter, saya bilang gitu. Jadi kemarin itu setelah saya selesaikan baju rajutnya, kan saya ada posting di grup setor karya istilahnya kan di kelas kan. Ada teman yang bilang, Mbak Erin, saya bilang baju ini punya sentimental touch untuk saya bilang gitu, sentuhan sentimental, karena saya merajutnya selama saya isolasi karena COVID. Datang si Mbak Airin bilang, Mbak itu namanya bukan blues Octagon tapi namanya Isokov, dia bilang gitu. Isokov, isolasi COVID. Bikin nama sendiri deh. Iya. Buat juga lah namanya Isokov. Iya. Ngomong-ngomong Meli udah dari kapan itu merajut gitu? Kayaknya udah banyak ya karyanya ya ini. Dari kecil apa? Lumayan lah. Itu juga gara-garanya teman SMA dulu ya. Kira-kira berapa tahun yang lalu ya, 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Dia merajut. Kemudian saya lihat, kok bagus gitu. Benangnya kok sekarang warna-warni gitu ya, cantik gitu. Ada warna kan, warna sembur, warna apa gitu ya. Terus saya coba lah gitu, saya beli gitu kan, saya coba. Ternyata enak ya gitu ya. Memang sebelumnya saya udah tahu juga, waktu masih zaman-zaman sekolah udah tahu lah mana tuh SC, DC gitu kan. Jadi itu akhirnya belajar sendiri, lihat dari internet apa segala macam. Udah keterusan. Malah saya yang udah dia waktu itu mengajari taplak ya. Ini gitu ya. Akhirnya saya malah dari taplak ke tas, kemudian ketemu lagi ya kelas-kelas yang ini ya, guru-guru yang keren-keren, Mbak Milana, Mami Milana, yang lain-lain, Oma Liong, semuanya dari tas, kemudian sepatu. Akhirnya saya jadi ke baju gitu. Sekarang saya senangnya buatnya yang padu padan. Bisa tasnya disamain dengan sepatu gitu. Dengan bajunya akhirnya ya. Iya, taplaknya udah saya serahkan sama Mbak Rosa deh.
Ada temennya minta buat apa, ada kasih Mbak Rosa aja, expertnya di situ. Diserahkan ke ahlinya ya. Iya, itu Rosa lihat itu ya, Meli bikin tas. Awalnya bikin tas gitu ya. Iya, awalnya bikin tas. Sebelum berkenalan dengan WSO, waktu masih belum zaman-zamannya WSO, buat tas sendiri. Itu ngelihat polanya dari mana itu? Polanya dari internet. Ya kan, tapi setelah itu utak-utik sendiri, jadilah macam-macam gitu. Ya, contohnya seperti ini dari ulos, nah ini juga ulos, nah, ini juga ulos, tapi saya potong-potong. Ulos tapi tas keseluruhannya rajutan. Iya, ini seluruhan rajutan. Dan ciri khas saya, kalau menurut saya ya, ciri khas saya di belakang selalu buat kantong, dompet, kantong kecil. Ini gunanya untuk naruh kunci rumah dan kunci mobil. Oh iya. Jadi nggak perlu buka-buka dari atas, dari belakang. Disesuaikan dengan kebutuhan pribadi ya. Iya betul. Seperti kayak ini kan. Dari yang outstanding crochet ya, pola kebaya, tapi belakangnya tetap ada kantongnya. Oh iya, dibuat ya. Nggak penuh saya buat, jadi saya kutak-kutik sendiri lagi tuh polanya. Nah yang ini unik juga. Oh iya, gimana itu ceritanya yang itu? Nah ini dari tutup can. Ini dari tutup apa namanya, can. Kaleng kola itu ya? Ya, kaleng minuman kaleng kan, ada tutup atasnya. Iya. Lucu ya. Wah, kreatif banget. Ya suka ngutak-ngutik begitu aja. Memanfaatkan. Tapi sekarang udah gak sempet lagi. Memanfaatkan barang limbah ya. Iya. Itu juga selama 19 hari di rumah sakit, kita kan minum susu Bear Brand. Bear Jadi Brand itu kan kaleng gitu kan. Dikumpulin. Kapan eksekusinya nantilah. Ya, siapa tahu bisa berbagi ilmu ke siapa teman-teman Darma Wanita atau apa gitu ya. Iya. Meli kan awalnya ngerajut tas-tas, kemudian sekarang udah berubah ya, tertarik ke baju ya. Oh iya, sejak ketemu udah ketemu sama Mami Milana, guru-guru yang Mami Milana, kemudian yang lain-lain gitu, Om Aliong, Mbak Mina, ya ikut di kelas-kelasnya mereka gitu. Kemudian ya jadi bisa buat paduannya. Bisa buat baju, tas, sepatu, ya gitu. Kalau Mami Milana itu ya lengkap ya dia ya, sepatu sekalian baju gitu. Iya, sama sepatu. Iya. Jadi kita bisa padu-padanin sepatu dengan iya, bajunya. Benar. Selama kemarin di rumah sakit, saya rasa kalau saya nggak punya rajutan, saya bisa senewen sendiri. Bosen tingkat dewa, karena memang saya lihat kayak pasien-pasien sebelah ya, di kamar-kamar sebelah itu, mereka ya orang Medan bilangnya suntuk gitu ya, karena nggak punya kegiatan apa-apa, main HP sebentar ya, berapa lah ya, lama-lama kan nggak enak gitu ya. Jadi kalau saya selama di rumah sakit ya enjoy aja. Karena ada kesibukan kan. Kesibukan ngerajut ya. Itu. Iya. Memang rajut ini praktis ya, bisa dibawa-bawa. Sangat praktis, ya. Saya sudah juga, saya ini juga ada juga menyulam atau suka juga merangkai bunga gitu kan. Tapi dari semuanya menjahit juga udah pernah dicoba. Tapi dari semuanya yang jatuh hatinya itu memang rajut ini juga. Rajut ini.
Nggak bisa pindah ke lain hati ya. Nggak bisa pindah ke lain hati. Dan paling gampang memang bawanya hakpen, benang, udah. Benang aja. Jangan lupa gunting. Gunting. Kalau pola kan bisa dilihat di HP gitu kan, nggak usah fotokopian lagi sekarang kan, zaman sekarang kan. Langsung aja lihat di Jadi HP. ya itu sayangnya memang kadang-kadang anak-anak muda sekarang ya, walaupun banyak yang senang dengan rajut, tapi banyak juga yang maunya instan gitu. Saya bilang nggak bisa, rajutan tuh nggak bisa instan. Orang bisa merajut, bisa belajar merajut, tapi sebenarnya bukan pintar merajutnya yang menurut saya ya poin paling utama, bukan itu ya, kesabaran. Iya. Keuletan. Namanya ulet kan, Mbak, nggak dedel, nggak gaul kan, Mbak. Orang gaul kan gitu kan. Harus dedel ya. Harus dedel kan. Nah, di situ yang orang kadang-kadang dia bisa merajut, tapi pada saat dedel, udah seneben. Iya benar. Bahkan ada yang bilang, udahlah jangan dikasih lihat sama Mbak Rosa, katanya gitu. Kalau dikasih lihat sama Mbak Rosa ini pasti disuruh dedel. Jadi banyak ada teman-teman itu, murid-murid itu kadang-kadang nggak mau tapi kalau ada yang bagus, memang dia itu, Mbak Rosa tolong sih dicekin gitu. Mana yang harus didedel aja gitu. Ada yang memang perajut yang pengen bagus gitu. Ada yang sudah ketakutan duluan, nervous duluan kalau suruh dedel. Iya. Itu baju isokop saya juga salah pola sebenarnya. Tapi udah dilanjutin aja. Dilanjutin aja gitu kan. Barulah mulai imajinasi, kata SpongeBob kan, masuk imajinasi. Kutak-kutik gitu ya, udah jadi dia. Harus dilapor itu loh ke Cik Gumina bahwa merubah pola. Kan ada aturannya. Jadi itu ya, banyak hikmahnya ya kemarin itu sakit itu ya, Mel ya. Iya benar. Satu juga bahwa Tuhan banyak berkarya dalam kehidupan kami gitu ya. Pasti itu. Banyak pertolongannya, kemudian pembelaan-pembelaannya gitu, dan iman kita juga semakin dekat lagi sama Dia gitu. Ya puji Tuhan, seperti kalau di firman Tuhan bilang, kamu sudah berbuah, kamu adalah ranting katanya kan, yang tumbuh dari pohon. Kamu ada ranting, kamu sudah berbuah, tapi kamu tetap harus dibersihkan supaya kamu lebih berbuah lagi. Berbuahnya lebih banyak. Memang ya. Pada waktu dibersihkan nggak enak, tapi mudah-mudahan buahnya bisa menghasilkan suatu buah yang manis. Selalu Rosa katakan gini, di balik kesukaran Tuhan memberi banyak kemudahan gitu. Benar. Iya. Terus ada nggak nih sekarang nih pesan-pesan untuk teman-teman yang seandainya nanti dia terkena COVID gitu, ya mudah-mudahan jangan ya, kita semua nggak mau dong terkena COVID. Tapi seandainya pun terkena, Meli akan berkata apa kepada mereka? Jangan takut untuk periksa ke dokter. Jangan takut untuk dirawat di rumah sakit. Selama kami dirawat 19 hari, Mbak, kami dengan BPJS, kami tidak membayar 1 sen pun pada waktu itu. Ya puji Tuhan kita punya pemerintah yang sangat peduli akan rakyatnya. Jadi jangan takut untuk dirawat. Kalau kita punya gejala demam, setelah 3 hari, 4 hari, periksakan kita konsul ke dokter. Kalau perlu kita antigen ke lab, periksa antigen. Jadi
setelah kita tahu kita positif atau negatif, ya puji Tuhan kalau negatif kita hanya isoman di rumah gitu kan. Tapi kalau kita positif, saya sarankan untuk dirawat di rumah sakit. Karena COVID ini dia bukan cuman sekedar demam. Apalagi kalau seperti kita ya udah 50 ke atas ya. Itu kadang-kadang kan ada penyakit bawaan. Ada DM-nya, ada darah tingginya gitu ya, ada ginjal dan segala macam, atau punya asma. Nah, itu sangat berdampak pada akhirnya. Seperti kami, walaupun kami sudah jadi penyintas COVID, tapi suami saya masih mengalami ada yang namanya long COVID, efek dari COVID itu sendiri, yaitu sekarang dia gampang lelah. Gampang lelah karena dari paru-parunya itu ya, gampang lelah dianya. Dan terasa denyut jantungnya itu kurang, bukan seperti sebelum dia mengalami COVID. Jadi ada efek long COVID-nya. Dan itu juga harus memang selalu dipantau. Jadi kalau umpamanya kita mengalami gejala seperti yang di awal tadi saya ceritakan, ada demam, ada kehilangan penciuman gitu ya, udah nggak usah ragu, langsung aja ke rumah sakit untuk diperiksa atau dirawat. Karena kalau kita isoman di rumah, setahu saya ya, kalau kita isoman di rumah, nggak mungkin kan kita dapat obat suntik kan, kecuali kalau memang ada mantri. Tapi kalau mantri datang pun dia kan harus pakai APD. Sedangkan kalau di rumah sakit kita kan dapat obat suntikan. Nah, dan itu semuanya gratis. Pemerintah udah menanggulangi semuanya. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut ya. Semakin cepat kita semakin baik. COVID kita ditangani, semakin lebih sedikit efek daripada akibat COVID itu. Jadi jangan takut. Dan jangan lupa juga bawa rajutan kalau kita memang harus dirawat di rumah sakit. Jangan lupa bawa hakpen dan benang. Alat perang. Iya, karena itu salah satu obatnya kan. Daripada kita mikirin sakit ini yang pegel-pegel badan ini, kita ngerajut aja gitu kan. Kalau masih gejala-gejalanya masih nggak terlalu berat, masih bisa ngerajut kan. Awal-awal itu juga waktu itu kan tangan saya diinfus ya. Tangan saya diinfus. Jadi merajutnya itu agak lama juga gitu, agak pegel juga. Namanya jarum di sini ya. Agak pegel juga ya, udah berhenti. Nanti tapi ini tangan kan udah kebiasaan merajut, pengennya merajut nih. Pegel lagi udah berhenti. Makanya lama. Nggak apa-apa kan, nggak juga diburu-buru juga kan, karena pesanan gitu kan, bukan karena pesanan. Iya deh. Terus kedepannya tetap periksa ke dokter ya untuk harus ada pemeriksaan lebih lanjut itu. Ya kalau penyintas ini biasanya 3 bulan dia setelah menderita COVID, itu autoimunnya udah ada. Jadi autoimunnya itu lebih bagus daripada yang dapat vaksin. Oh iya. Terus tanggapan orang di sekitar Meli gimana waktu sebelum, pas kena, dan pasca terpapar COVID itu gimana? Kalau saya bilang tetangga-tetangga saya, saudara-saudara saya itu sangat mendukung kami, memberikan semangat dan semuanya ya. Mendukung ada untuk kesembuhan maksudnya ya? Iya betul. Untuk kesembuhan. Ada yang memberikan dalam bentuk buah, makanan, dikirim gitu ke rumah sakit ya. Ya saya bersyukur dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama kami gitu, yang memperhatikan kami. Dan kami juga diizinkan pulang sama dokter setelah kami juga melewati 14 hari isoman. Ya di rumah sakit maksudnya, perawatan di rumah sakit. Jadi COVID itu di badan kita 14 hari. Nanti dia akan mati sendiri seperti kita kena flu. Oh iya. Ya kan virus itu mati sendiri gitu kan. Udah tidak
menginfeksi lagi. Cuma di dalam 14 hari itu memang dia bisa menginfeksi organ-organ kita yang lain yang dalam keadaan lemah, umpamanya seperti kayak ada DM-nya atau jantungnya atau parunya gitu. Tapi setelah 14 hari itu orang boleh pulang dan dia tidak menginfeksi yang lain. Jadi artinya gini, penyintas itu jangan dikucilkan. Oh, iya. Karena memang dia udah sembuh. Kalau dokter udah bilang sembuh, itu boleh pulang, udah aman gitu. Lebih berbahaya OTG ya daripada penyintas ya. Iya, OTG lebih. Penyintas nih sebenarnya ada kejadian lucu pada waktu itu ya, suami saya kan. Kami baru pulang dari rumah sakit. Setelah 19 hari, jadi udah lewat dari 14 hari, 19 hari. Nah, kan namanya di rumah sakit ya, kehabisan duit ya. Jadi dari rumah sakit kita keluar, habis itu kita ke ATM. Nah di ATM ini kebetulan kami waktu itu kira-kira berapa hari ya sebelum Lebaran itu. Jadi suasana rame gitu ya. Di kota kami itu agak rame gitu. Jadi di ATM rame. Ya kelihatan lah ada yang nggak prokes ya, ada yang nggak pakai masker, kemudian nunggu itu berkerumun gitu kan. Dah masuk suami saya, kita kan baru keluar nih dari rumah sakit, langsung dia tegur, mula-mula dia tegur satpam, Pak itu orang-orang kenapa nggak pakai masker, tolong ditegur, dia bilang gitu kan, tolong ditegur. Saya ini baru keluar ya dari rumah sakit akibat COVID. Kan gitu kan banyak kan orang-orang di situ kan, itu pintu ATM tuh dibuka aja Pak, jangan ditutup, dibuka aja Pak. Gitu orang-orang dengar suami saya baru kena COVID, langsung semua satu-satu hilang. Akhirnya antriannya nggak ada lagi. Orangnya pada hilang semuanya. Jadi dia bilang, lucu ya katanya, harusnya kita yang takut sama mereka, kok mereka yang jadi takut sama kita katanya gitu. Iya. Jadi penyintas COVID itu nggak perlu ditakutin, karena mereka udah sembuh. Kami yang perlu takut sama orang yang pakai masker. Iya. Gitu. Iya deh. Oke deh, Mbak, terima kasih udah cerita tentang COVID ini, juga tentang hubungannya dengan rajutan. Bermanfaat sekali ya kalau kita dalam keadaan dalam keadaan sakit gitu ya, dalam keadaan menunggu gitu, lebih baik kita membawa rajutan, menunggu kita. Hari pembebasan. Iya deh. Jadi kira-kira semoga apa yang saya sharekan tentang COVID itu dapat membuka mata kita semua ya. Kiranya bermanfaat. Jadi kalau kena ada gejala demam dan lainnya, jangan takut untuk dirawat, itu aja. Dan saya itu aja, jangan takut untuk dirawat. Pasti dong, pasti bermanfaat. Terus enggak gini, ada orang kalau kena COVID itu justru dia menyembunyikan. Gimana itu menurut Meli? Artinya gini, jangan sampailah tetangga aku tahu aku COVID gitu. Memang iya dia dibawa ke dokter, tapi kadang-kadang dia menutup diri gitu loh. Iya, memang ada orang yang seperti itu. Saya juga selama di awal-awal itu kami juga tidak posting atau apa buat status apa segala macam. Tapi pada akhirnya saya menyadari bahwa doa dari teman-teman, dukungan dari saudara-saudara juga sangat mempengaruhi imun kita untuk naik. Itu membuat kita semangat berjuang. Jadi mulai terbuka ya, ketika ada sakit gitu mulai terbuka untuk orang supaya orang lain pun ikut mendoakan kita supaya lekas sembuh. Iya, oke. Begitu, terima kasih banyak sudah berbagi cerita.
Juga terima kasih untuk Abang Rudi Sitanggang yang sudah membantu mempersiapkan collab ini dan juga sudah menjadi ya narasumber yang tak terlihat. Iya, oke deh, Mel. Makasih banyak ya. Selamat sore. Selamat sore, sampai ketemu lagi. Oke, yuk, bye. Rajuters, itu tadi pembicaraan saya dengan Meli, penyintas COVID yang juga mempunyai hobi merajut. Ternyata sedikit banyak aktivitas merajut itu mempengaruhi orang untuk ketika sakit untuk mengalami kesembuhan. Oke, terima kasih karena sudah bergabung dengan channel YouTube saya ini. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya, pasti mengenai rajut merajut. Bye.